Inilah kisah pertarungan sengit Syekh Subakir melawan Sabdo Palon, demi tegaknya agama Islam di tanah Jawa. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Syekh Subakir adalah termasuk golongan Wali Songo periode awal. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Syekh Subakir adalah termasuk golongan Wali Songo periode awal. Beliau adalah periode awal dari Wali Songo. Syekh Subakir adalah ulama yang berasal dari Persia. Dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmani yang ditugaskan khusus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Untuk dapat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir harus melawan jin-jin dan makhluk halus yang menguasai tanah Jawa. Di mana pada saat itu tanah Jawa masih berupa hutan belantara yang dihuni jin-jin dan makhluk halus yang sangat jahat. Dengan karomah yang dimilikinya dan atas izin Allah SWT, akhirnya Syekh Subakir mampu mengalahkan jin-jin dan makhluk halus tersebut. Menjelaskan secara rinci kisah pertarungan sengit Syekh Subakir melawan Sabdo Palon penunggu tanah Jawa. Sebelum sampai di tanah Jawa, Syekh Subakir dengan kekuatan gaibnya mampu menerawang kekuatan jin-jin yang menguasai tanah Jawa. Ia mampu mengetahui bahwa tanah Jawa dikuasai jutaan jin dan makhluk halus yang jahat. Dan pimpinan jin tersebut adalah Sabdo Palon. Untuk melawan kekuatan jin di tanah Jawa, Syekh Subakir membawa batu raja dari Arab yang bernama Batu Raja Aji Cakra. Sesampai di tanah Jawa, Syekh Subakir menancapkan Batu Raja Aji Cakra di puncak Gunung Tidar yang dipercaya sebagai titik sentral tanah Jawa. Setelah ditancapkan Batu Raja Aji Cakra, alam yang awalnya cerah berubah alam menjadi gelap gulita, petir menyambar, angin memporak-porandakan apa yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi selama 3 hari 3 malam. Itulah efek ruqyah menggunakan Batu Raja Aji Cakra. Jin-jin ketakutan, mereka tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Banyak jin-jin yang mati dan ada yang menyelamatkan diri kabur ke arah timur menuju Gunung Merapi, ada yang lari ke selatan menuju laut untuk mencari perlindungan. Dengan kegaduhan yang ada dan keadaan yang sangat mencekam, akhirnya keluarlah penunggu Gunung Tidar yakni Sabdo Palon atau yang dikenal juga dengan Ki Semar Badranaya. Sabdo Palon merupakan penunggu tanah Jawa yang bersemayam di Gunung Tidar Magelang. Ia keluar berhadapan dengan Syekh Subakir. Terjadilah pertarungan sengit antara Syekh Subakir melawan Sabdo Palon. Keduanya mengeluarkan kekuatan masing-masing, adu kekuatan dan kesaktian. Pertarungan sengit tersebut terjadi selama 40 hari 40 malam. Rupanya Sabdo Palon mulai kewalahan menghadapi Syekh Subakir. Pertahanannya mulai lemah, akhirnya Sabdo Palon pun mengajak berunding Syekh Subakir. Sebenarnya siapa Kisanak dan apa tujuannya kemari, ucap Sabdo Palon. Saya Syekh Subakir berasal dari Persia, jawab Syekh Subakir. Syekh Subakir juga menjelaskan bahwa ia diutus Sultan dari Turki Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari hasil perundingan tersebut, Sabdo Palon mengajukan syarat diantaranya, mengizinkan Syekh Subakir dan ulama lain untuk berdakwah. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badrayana pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon, antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi, raja pertama haruslah anak campuran.
Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang, Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Itulah perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana di Pulau Jawa, pulau yang menurut ramalan Jayabaya akan terbelah dua dikaitkan dengan erupsi Gunung Semeru. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.